Nama saya Fitriani, NIM 192511552, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membahas obat yang bekerja pada enzim, salah satunya yaitu obat omeprazol. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video ini yaitu definisi obat omeprazol, definisi ulcus pepticum, patofisiologi, dan mekanisme kerja omeprazol. Langsung saja pada materi pertama yaitu definisi omeprazol. Omeprazol adalah obat untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Obat ini dapat mengurangi produksi asam di dalam lambung. Omeprazol bermanfaat untuk meringankan gejala sakit ma dan heartburn yang ditimbulkan oleh penyakit asam lambung atau tukak lambung. Obat ini juga membantu penyembuhan kerusakan pada jaringan lambung dan kerongkongan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu definisi ulcus pepticum. Ulcus pepticum atau tukak lambung merupakan gangguan penyakit yang disebabkan kerusakan pada lapisan mukosa, submukosa sampai lapisan otot saluran cerna yang disebabkan aktivitas pepsin dan asam lambung. Umumnya terjadi pada bulbus duodenum dan curvatura minor, dapat juga mengenai esofagus sampai usus halus. Ulcus pepticum merupakan keadaan di mana kontinuitas mukosa esofagus, lambung ataupun duodenum terputus dan meluas sampai ke bawah epitel. Kerusakan mukosa yang tidak meluas sampai ke bawah epitel disebut erosi, walaupun seringkali dianggap lagi sebagai ulkus. Istilah ulcus pepticum mengacu pada semua ulkus yang ada pada daerah terendam dalam asam hidroklorat dan pepsin cairan lambung, yaitu lambung dan duodenum bagian atas. Selanjutnya yaitu patofisiologi ulcus pepticum. Ulcus pepticum terjadi pada mukosa gastroduodenal lantaran jaringan ini tidak sanggup menahan kerja asam lambung, pencernaan atau asam hidroklorida dan pepsin. Erosi yang terjadi berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dan kerja asam peptin atau berkenan dengan penurunan pertahanan normal dari mukosa. Peningkatan konsentrasi atau sekresi lambung dan kerja asam peptin. Sekresi lambung terjadi pada 3 fase. Yang pertama yaitu fase sefalik atau fase pertama. Fase pertama ini dimulai dengan rangsangan menyerupai pandangan, amis atau rasa masakan yang bekerja pada reseptor kortikal cerebral yang pada gilirannya merangsang saraf vagal. Intinya, masakan yang tidak menimbulkan nafsu makan menimbulkan sedikit imbas pada sekresi lambung. Inilah yang mengakibatkan masakan sering secara konvensional diberikan pada pasien dengan ulcus pepticum. Saat ini banyak mahir gastroenterologi menyetujui bahwa diet sering memiliki imbas signifikan pada keasaman lambung atau menyembuhkan ulkus. Namun, kegiatan vagal berlebihan selama malam hari ketika lambung kosong yakni iritasi yang signifikan. Fase selanjutnya yaitu fase lambung. Pada fase ini asam lambung dilepaskan sebagai tanggapan dari rangsangan kimiawi dan mekanis terhadap reseptor dibanding lambung. Refleks vagal mengakibatkan sekresi asam sebagai respon terhadap distensi lambung oleh makanan. Fase usus. Makanan dalam usus halus mengakibatkan pelepasan hormon atau dianggap menjadi gastrin yang pada waktunya akan merangsang sekresi asam lambung. Pada manusia, sekresi lambung yakni adonan mukopolisakarida dan mukoprotein yang disekresikan secara kontinu melalui kelenjar mukosa. Mukus ini mengabsorpsi pepsin dan melindungi mukosa terhadap asam. Asam hidroklorida disekresikan secara kontinu, tetapi sekresi meningkat lantaran prosedur neutrogenik dan hormonal yang dimulai dari rangsangan lambung dan usus.
Bila asam hidroklorida tidak dibuffer dan tidak dinetralisasi, bila lapisan luar mukosa tidak memperlihatkan proteksi, asam hidroklorida bersama dengan pepsin akan merusak lambung. Asam hidroklorida kontak hanya dengan sebagian kecil permukaan lambung, kemudian menyebar ke dalamnya dengan lambat. Mukosa yang tidak sanggup dimasuki disebut barir mukosa lambung. Barir ini yakni pertahanan utama lambung terhadap pencernaan yang dilakukan oleh sekresi lambung itu sendiri. Faktor ini yang menghipnotis pertahanan yakni suplai darah, keseimbangan asam basa, integritas sel mukosa, dan regenerasi epitel. Apa sih penyebab ulcus pepticum? Ulcus pepticum disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, meningkatkan sekresi asam atau faktor psikogenik seperti pada saat mengalami depresi atau kecemasan dan merokok. Yang ketiga yaitu mengonsumsi obat-obatan atau obat-obat seperti OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid seperti indomethacin, ibuprofen, dan asam salisilat. Apapun yang menurunkan mukosa lambung atau yang merusak mukosa lambung yakni ulcerogenik salisilat, obat antiinflamasi non-steroid lain, alkohol, dan obat inflamasi masuk dalam kategori ini. Sindrom gastrinoma dicurigai bila pasien tidak dengan ulcus pepticum berat atau ulcus yang tidak sembuh dengan terapi medis standar. Sindrom ini diidentifikasi melalui temuan berikut: hipersekresi getah lambung, ulkus duodenal, dan gastrinoma atau tumor sel istel. Dalam pankreas, 90% tumor ditemukan dalam gastrik, triangle yang mengenai kista dan ductus choledochus. Belahan kedua dan tiga dari duodenum dan leher korpus pankreas, kira-kira sepertiga dari gastrinoma yang ganas atau maligna. Diare dan stiator atau lemak yang tidak diserap dalam feses dapat ditemui. Pasien ini sanggup mengalami adenoma parateroid koesisten atau hiperplasia dan karenanya sanggup memperlihatkan tanda hiperkalsemia. Keluhan pasien paling utama yakni nyeri epigastrik. Ulcus stres yakni istilah yang diberikan pada ulserasi mukosa akut dari duodenal atau area lambung yang terjadi sehabis kejadian penuh stres secara fisiologis. Kondisi stres menyerupai luka bakar, shock, sepsi berat, dan stres berat dengan organ multiple sanggup menimbulkan ulcus stres. Endoskopi fiberoptik dalam 24 jam sehabis cedera memperlihatkan abrasi dangkal pada lambung. Sehabis 72 jam, abrasi lambung multiple terlihat. Bila kondisi stres berlanjut, ulkus meluas. Bila pasien sembuh, lesi sebaliknya, pola ini khas pada ulserasi stres. Pendapat lain yang berbeda yakni penyebab lain dari ulserasi mukosa. Biasanya ulserasi mukosa dengan trauma ini menimbulkan penurunan fatwa darah mukosa lambung. Selain itu, jumlah besar pepsin dilepaskan. Kombinasi iskemia, asam, dan pepsin membuat suasana ideal untuk menghasilkan ulserasi. Ulcus stres harus dibedakan dari ulcus Cushing dan ulcus Curling, yaitu dua tipe lain dari ulcus lambung. Ulcus Cushing umum terjadi pada pasien dengan stres berat otak. Ulkus ini sanggup terjadi pada esofagus, lambung, dan duodenum, dan biasanya lebih dalam dan lebih penetrasi daripada ulkus stres. Ulcus Curling sering terlihat kira-kira 72 jam setelah ulkus bakar luas. Pada kasus tukak lambung yang parah, maka ulkus atau lukanya dapat
berdarah sehingga mengalir melalui saluran pencernaan dan dapat menyebabkan muntah bercampur darah yang berwarna coklat seperti kopi, dan feses berwarna hitam karena bercampur darah. Steril ini dapat menimbulkan pendarahan yang mengancam jiwa. Tukak yang menembus dinding anterior gaster dapat mengakibatkan isi gaster keluar ke dalam kavitas peritonalis dan menimbulkan peritonitis atau mengalami perlekatan pada pankreas. Namun erosi pankreas menghasilkan nyeri alih ke punggung. Dapat melekat pada berjalan pada sepanjang makronis dapat meluas sampai ke jaringan hepar. Apabila hal ini terjadi, diperlukan perawatan dokter yang mencegah komplikasi lebih lanjut. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mekanisme kerja omeprazol. Omeprazol bekerja menekan sekresi asam lambung dengan menghambat aktivitas transporter H+ atau K+, ATPase atau pompa proton pada permukaan kelenjar sel parenteral gastrik. Penggunaan omeprazol secara oral menghambat sekresi asam lambung basal dan stimulasi pentagastrik. Transport H+ atau K+ ATPase terdapat pada membran sel parietal lambung dan terlibat dalam sekresi asam lambung. Pompa ini merupakan suatu antiport mengkatalisis transport ion H+ keluar dari sel parietal menuju ke rongga lambung. Pertukaran dengan ion K+ yang masuk ke dalam sel, pompa ini disebut pompa proton dan merupakan target aksi obat yang sangat menarik. H2O di dalam sel parietal akan terurai menjadi H+ atau proton dan OH- atau hidroksida. Hidroksida akan berikatan dengan CO2 membentuk HCO3- dengan bantuan enzim karbonik anhidrase atau Ca. HCO3- akan dikeluarkan ke cairan interstisial bertukaran dengan ion Cl- atau klorida dengan bantuan antiport HCO3- atau Cl. Ion klorida selanjutnya akan keluar menuju rongga lambung melalui suatu kanal klorida. Sementara proton juga akan keluar rongga lambung bertukar dengan ion K+ dengan bantuan H+ atau K+ ATPase. Di rongga lambung, proton dan klorida akan berinteraksi membentuk HCl atau asam lambung. Omeprazol atau PPI bekerja menghambat aksi pompa H+ atau K+ ATPase sehingga proton tidak bisa keluar dan akibatnya HCl tidak terbentuk. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.